Saudara, skuad Garuda menggelar latihan pertama di lapangan latihan King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat malam waktu setempat. Anak asuh Patrick Kluivert terus bersiap sebelum tampil dalam laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Di grup B, Timnas akan bertanding melawan Arab Saudi dan Irak. Timnas dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan kontra Irak pada 11 Oktober mendatang. Sejumlah pemain yang ikut latihan diantaranya adalah Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Eliano Reinders hingga Tom Hai. Kluivert menyebut pemain lain akan bergabung secara bertahap dalam 1 hingga 2 hari ke depan. The spirit that the players are showing is fantastic. Selamat datang kembali di channel saya, Ip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Jika kamu penggemar Persib Bandung dan Timnas Indonesia, playlist sport sepak bola di channel ini bisa jadi tempat terbaik buat kamu cari info lengkap dan menarik seputar dunia bola. Kamu tinggal tonton, like, subscribe, juga komentar jika ngerasa senang atau sebel. Berikut analisa atau prediksi saya untuk pertandingan Indonesia versus Arab Saudi dan Indonesia versus Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 AFC. Analisa dan prediksi ini tentu masih sangat bersifat umum dan tidak menunjukkan hasil akhir. Namun demikian kita berharap jika harapan positif dan optimisme menjadi modal besar dan motivasi tinggi untuk hasil yang kita semua harapkan ialah 6 poin dari kedua laga berat itu dan kita melenggang ke Piala Dunia. Aku akan bagi ke beberapa poin. Rekor, momentum, kekuatan, kelemahan, faktor kunci, dan prediksi skor. Rekor momentum. Indonesia versus Arab Saudi. Di ronde ketiga, Indonesia pernah seri 1-1 ketika away dan menang 2-0 saat bermain di kandang melawan Arab Saudi. Secara FIFA ranking dan pengalaman, Saudi Arabia biasanya lebih diunggulkan. Indonesia versus Irak. Rekor historis sangat berat untuk Indonesia melawan Irak, belum pernah menang dalam banyak laga non-multi-event, banyak kekalahan dan hanya 1 kali hasil imbang lama sekali, 1973. Di pertemuan terakhir, termasuk kualifikasi dan Piala Asia, Indonesia kalah dengan margin cukup meyakinkan dari Irak. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan Indonesia. Ada progres yang terlihat, beberapa hasil positif melawan tim tangguh, misalnya menang atas Saudi di kandang dan dapat hasil imbang away, memberi rasa percaya diri. Pemain dengan pengalaman internasional, pemain naturalisasi atau yang bermain di liga asing bisa menjadi pembeda. Taktik yang fleksibel, eksperimen formasi seperti lini belakang dengan 4 back dan adaptasi taktik bila dibutuhkan. Kelemahan Indonesia. Mental dan konsistensi. Lawan-lawan seperti Irak seringkali mampu memanfaatkan kesalahan, terutama di momen krusial. Rekor buruk memperlihatkan bahwa Indonesia kesulitan menjaga performa di pertandingan besar. Absennya dukungan penuh fans saat away, kelelahan karena jadwal padat dan kondisi fisik. Efektivitas dalam mencetak gol dan ketajaman di kotak penalti. Indonesia sering mendominasi penguasaan bola tapi sulit menciptakan peluang matang melawan pertahanan kuat. Kekuatan Saudi Arabia se-Irak. Arab Saudi. Pengalaman, kualitas pemain, kedalaman skuad. Mereka biasanya cepat dalam transisi serangan dan memiliki pemain yang bisa membuat perbedaan di laga besar. Irak, fisik, agresivitas, pengalaman melawan lawan Asia Tenggara, dan keampuhan serangan balik serta bola mati. Faktor kunci dalam pertandingan. Bagaimana Indonesia bisa menahan tekanan di lini tengah dan belakang, menjaga disiplin terutama saat Saudi Arabia atau Irak menguasai bola. Pemanfaatan peluang, serangan balik cepat, bola mati harus dimaksimalkan. Momen kecil bisa jadi penentu. Kondisi pemain kunci. Kalau pemain inti fit dan dalam bentuk bagus, Indonesia punya peluang lebih besar. Strategi adaptasi. Pelatih Patrick Kluivert perlu menyiapkan rencana cadangan, terutama bila tertinggal lebih dulu. Psikologi. Bagaimana tim menghadapi tekanan, terutama di pertandingan away dan melawan tim favorit. Prediksi skor, hasil. Berdasarkan keseluruhan data zoom momentum, ini prediksi saya, pertandingan. Prediksi. Indonesia versus Arab Saudi, away, Jeddah. Saudi Arabia 2-1 Indonesia atau 2-0 Indonesia. Indonesia kemungkinan mencetak gol, baik lewat serangan balik atau peluang bola mati, tapi Saudi kemungkinan bisa menang tipis. Indonesia versus Irak. Irak 2-0 atau 2-1 Indonesia.
Indonesia mungkin lebih sulit mendapatkan hasil selain kekalahan, tapi bisa membuat pertandingan kompetitif terutama jika bisa bertahan baik di babak pertama dan memanfaatkan peluang. Secara keseluruhan, saya melihat peluang Indonesia kecil untuk lolos langsung dari grup mengalahkan dua raksasa ini, tapi bukan tidak mungkin mendapat hasil kejutan jika semua berjalan pas, taktik, mental, kondisi pemain, dan sedikit keberuntungan. Itulah analisa dan prediksi hasil yang objektif dan realistis, namun seperti disebutkan ada celah dan faktor lain selain keberuntungan yang sangat mungkin bisa merubah hasil akhir dan kemenangan tentunya berpihak kepada kita. Faktor-faktor dimaksud meliputi teknis dan non-teknis. Marilah kita ulas faktor-faktor yang bisa membawa Garuda meraih poin penuh di kedua laga berat tersebut. Pertama, pemenuhan kuota pemain yang dipanggil adalah hak prerogatif tim pelatih. Siapapun yang dipanggil dan menjadi starting line up, itu hanya tim pelatih yang paling paham. Supporter Garuda, netizen timnas, dan semuanya sangat tidak bagus menggerecoki hal khusus ini. Tak usah ada kritik terlalu berlebihan, dengan kata lain kita dukung total apa yang diputuskan tim pelatih, sebab itulah yang terbaik. Kedua, timnas Garuda paham betul dengan kedua lawan tim Timur Tengah yang khas dibanding kawasan lain di Asia. Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, baik di lapangan atau di luar lapangan, dan tim Garuda bisa mengantisipasi hal tersebut dengan 100 kali. Kekuatan mentalnya, artinya Garuda takkan terpancing dengan segala tipuan atau konspirasi sekalipun. Dan ini bagian paling penting, mereka bilang, kita hanya underdog. Mereka menakar kekuatan, dari nama besar, dari sejarah panjang lawan. Tapi mereka lupa, semangat Garuda, tak bisa dihitung oleh statistik. Keyakinan bangsa ini, tak bisa diukur dengan angka. Di lapangan nanti, bukan hanya 11 pemain yang berlari, tapi doa, jutaan rakyat, yang menyatu dalam satu irama. Indonesia bisa. Setiap tackle, setiap umpan, setiap detik perjuangan adalah perlawanan terhadap keraguan. Inilah saatnya membalikan prediksi. Membuktikan, bahwa Garuda tidak tunduk pada bayang-bayang besar, tapi terbang tinggi, menembus langit kemenangan. Karena kita bukan sekadar bermain bola, kita sedang menulis sejarah. Dan kita akan melihat bagaimana pasukan Garuda nan gagah berani, dan Spartan mengamuk dan siap melahap para raksasa, dari gurun pasir itu. Dan dunia akan tahu, dari negeri bernama Indonesia, lahir jiwa-jiwa pejuang, yang pantang menyerah. Semangatmu, adalah kebanggaan kami. Kini, saatnya membuat mereka percaya, bahwa mustahil hanyalah kata, dan kemenangan, milik mereka yang berani bermimpi besar. Karena pasukan Garuda sadar, sekaranglah saatnya, ini momentum kita hadir di Piala Dunia, jika bukan sekarang, kapan lagi? Kita dukung Garuda dengan apa yang kita bisa, karena ini harga diri bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di laga Garuda nanti.